Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai aja ya, udah jam segini mah enaknya sebetulnya sih memang tidur sih, apalagi nih hebat para pejuang ilmu nih. Hari Minggu jam segini pada stay on webcam, wah jos lah ya. Ini juga kebetulan dapat undangan dari teman-teman katanya suruh apa sih personal branding dan digital marketing itu apa lu? Oke, salam sehat semua ya, mudah-mudahan pada sehat semua. Next Mbak, jadi personal branding itu adalah sebuah proses membentuk, menarik, dan memelihara persepsi masyarakat berkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki seseorang seperti keahlian, prestasi, kepribadian, atau nilai yang dibangun secara sengaja maupun tidak sengaja dengan tujuan menampilkan citra positif sehingga dapat berlanjut. Ada juga untuk di perusahaan, kalau ini dari sisi pribadi lah ya, personal branding. Tapi kalau dari perusahaan yaitu memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Pemilik brand biasanya membuat produk atau perusahaan miliknya dikenal lebih luas, sementara calon konsumen bisa merasa lebih percaya diri untuk melakukan transaksi. Nah, kenapa sih penting banget gitu kan personal branding? Jadi hati-hati dengan personal branding ini kenapa? Jadi biasanya kan kalau teman-teman ini kalau misalkan ini anggap aja lah misalkan teman-teman ketemu seseorang atau ketemu siapa, biasanya kan ada yang namanya pandangan pertama lah gitu kan ya. Orang kalau misalnya melihat pandangan pertama, wah ini kok tampilannya jos gini gitu kan. Gimana sih rasanya, enak nggak sih dilihat kayak gitu kan? Makanya hati-hati sama teman-teman yang biasanya pakaiannya biasa-biasa, apalagi kalau mau ketemu orang. Ada yang orang setiap ketemu pakaiannya keren banget gitu kan, ada pakai kemeja, pakai sepatu, pakai celana katun misalkan gitu. Ada juga yang biasanya ya hanya pakai celana jeans biasa, sobek-sobek, sandal gitu kan. Itu sebetulnya itu adalah personal branding dari sisi pribadi gitu kan. Orang bisa nilai, oh ini model orangnya ini, walaupun baru dilihat dari tampilannya aja nih. Begitu juga di perusahaan juga, kita kalau misalkan membuat sesuatu atau membuat apa namanya branding atau produk tuh yang memang biasanya harus di search dulu apa sih sebetulnya branding yang enak untuk kita buat. Nah, gitu kan, apa sih yang langsung buat bisa kita nempel ke teman-teman atau nempel ke pelanggan seperti itu. Nah, itu namanya personal branding. Jadi kita harus memperlihatkan diri kita seperti apa sih gitu kan. Next, Mbak. Nah, banyak orang yang menganggap personal branding itu terlalu makan waktu dan bahkan sebagian orang bilang personal branding itu tidak penting. Memang benar bahwa demi membangun branding, Anda perlu menghabiskan banyak waktu. Namun anggapan bahwa personal branding itu tidak benar sebenarnya salah. Jadi memang kalau misalkan personal branding itu nggak bisa dalam sekali waktu ya, tapi misalkan setiap ketemu kita bangun lah, jadi setiap ketemu, setiap kuliah, kan nanti teman-teman misalkan ada yang kuliah atau yang kerja juga akan terlihat gitu, misalkan, oh ini orang stylenya enak gitu kan dilihatnya gitu kan, datang misalkan pakai sepatu, terus pakai celana katun kayak tadi yang saya ceritakan, terus pakai kemeja gitu kan, apalagi biasanya suka ada yang pakai jasket atau apa sesuai dengan ininya lah peruntukannya gitu. Nah, sama itu juga makan waktu dia tiap hari datang, cuma nanti akan terbentuk image-nya sama teman-teman, sama dosen atau sama siapapun juga lihat bahwa lama-lama kelihatan bahwa ini personalnya seperti ini loh gitu. Anda tentunya telah melihat bahwa di era digital ini tantangan karir atau bisnis tak lagi sama. Sebuah bisnis saja memerlukan website yang meyakinkan audiens untuk dapat dipercaya sebagai brand bagus yang menyediakan produk jasa yang bagus juga. Nah, jadi teman-teman juga sama, kalau misalkan teman-teman mau buka perusahaan, mau buka sesuatu, warung, atau apapun, pastikan bahwa teman-teman itu punya brand yang enak, yang bagus. Apalagi kalau misalnya teman-teman sekarang lihat kan, cara pemasarannya melalui TikTok itu seberapa dahsyatnya gitu kan. Nah, gimana cara membangunnya kalau di kuliah? Apalagi di kuliah lebih enak sebetulnya. Karena kita punya pilihan. Style saya tuh maunya gimana sih? Nah, arah saya mau kemana sih, personal branding saya mau dibikin seperti apa gitu kan. Karena apa, biasanya nanti kalau udah mulai kuliah ini teman-teman kalau misalnya entah mau cari kerja atau mau bikin perusahaan, sudah terbentuk personal brandingnya,
udah jadi gitu. Jadi misalkan dalam 4 tahun, 5 tahun ke depan tuh saya udah jadi. Teman-teman yang dulu seangkatan, yang dulu di bawah atau yang dulu di atas sudah pernah lihat saya gitu. Saya seperti apa gitu. Next, Mbak. Nah, menurut penelitian terbaru dari Weber Sandwich, ada beberapa poin penting yang perlu Anda garis bawahi dan tidak aja. Para eksekutif global mengkaitkan 45% reputasi perusahaan mereka dengan reputasi CEO dari perusahaan mereka. Reputasi CEO diyakini sebesar 77% memainkan peranan penting dalam menarik karyawan baru untuk berkontribusi ke perusahaan mereka, dan juga diyakini sebesar 70% mempengaruhi motivasi karyawan untuk tetap loyal pada perusahaan. Jadi bagaimana interaksi online si CEO ini berkaitan erat dengan kesuksesan brand perusahaannya. Contoh, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, siapa lagi? Itu adalah CEO-CEO yang bisa dilihat, apalagi pribadinya suka diperlihatkan kan, kadang-kadang di Facebook suka muncul, gimana sih personal brandingnya beliau, kenapa sih kok sekarang berapa banyak orang yang ingin kerja di perusahaan Apple, berapa banyak orang yang ingin bekerja di perusahaan Microsoft, berapa banyak orang yang ingin bekerja di Facebook atau di Google. Nah, itu karena CEO-nya yang punya personal branding dan punya ciri khas tersendiri. Nah, itu yang teman-teman harus buat, harus bangun bahwa nanti kalau saya jadi CEO, saya akan seperti ini loh gitu. Jadi walaupun nanti akan dibahas di mana-mana di sosial media atau apapun, teman-teman udah jadi bahwa ini loh seperti ini saya gitu. Malah mungkin bisa dibikin biografinya segala macam. Oke, seperti itu. Lanjut, Mbak. Cara membangun personal branding, ada beberapa tahapan yang harus Anda lalui dalam membangun personal branding. Nah, ini akan dijelaskan secara sederhana buat teman-teman ya untuk membangun ini, karena sekarang ini mungkin karena udah di tengah-tengah atau memang udah kelewat seperti apa. Nah, ini caranya untuk membangun. Lanjut. Nah, nanti coba kira-kira berapa banyak sih teman-teman yang pernah mau ngetik keyword nama Anda di Google? Teman-teman pernah nggak? Coba dong dicek nama teman-teman di Google. Yang muncul konten apa sih? Apakah konten yang selalu menghasut misalkan? Jadi kalau teman-teman pernah punya Facebook atau punya Telegram, Instagram atau apapun, lihat kata-katanya. Biasanya itu akan muncul di Google. Jadi kalau misalkan teman-teman yang biasa membangun, pasti isinya akan selalu membangun, membangun, membangun. Tapi kalau yang biasa suka menghasut atau ngomongin orang, nanti akan muncul di situ. Jadi kalau teman-teman di searching nama teman-teman, nah dilihat tuh di situ tuh. Oh, ini orang ternyata seringnya misalkan ngehasut orang, misalkan gitu kan. Kan kelihatan di situ. Jadi udah kelihatan nih personal brandingnya. Dan itulah namanya jejak digital. Jadi kalau misalnya jejak digital ini bahaya. Karena apa? Dari tahun berapapun dia akan tersave. Kecuali kita hapus dari akunnya sendiri. Nah, itu yang jadi ini. Makanya coba dilihat lagi, dipikirin lagi, kalau kita mau memosting sesuatu di sosial media, atau kita mau melakukan sesuatu, arah kita tuh mau kemana sih gitu. Kalau misalkan kerjaannya cuma menghasut, wah ini yang kelihatan personal brandingnya seperti apa. Tapi kalau misalkan kerjaannya memberikan contoh, membangun, terus memberikan masukan, nah, itu personal brandingnya udah kelihatan dari situ. Oke, next. Nah, misalkan teman-teman ini di sini bagikan konten-konten terkait bidang Anda. Teman-teman punya hobi apa sih? Biasanya kalau konten-konten itu biasanya berkaitan sama hobi. Oh, hobi saya makan, Pak. Ya udah, sebarin tuh setiap kita makan di sini foto, terus langsung diulas atau apa, jadi vlogger-vlogger seperti vlogger, food vlogger atau apapun. Seperti itu. Jadi bagikan yang positif-positif, terus bagikan juga apa yang dilihat, apa yang pernah dimakan. Misalkan kita hobinya makan. Kalau hobinya jalan-jalan juga sama, setiap ke tempat wisata atau ke mana, posting aja nggak masalah gitu kan. Tapi mungkin ada yang bilang, Pak, saya mah nggak mau, misalkan ini saya dibagiin ke orang-orang, oh nggak masalah gitu. Itu adalah pilihan. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin ingin out of the box lah ceritanya gitu kan, memperlihatkan bahwa sebetulnya saya punya ini gitu, punya misi lah, punya visi lah, bahwa
Saya ingin memperlihatkan bahwa di sini loh ada sesuatu. Mungkin banyak orang yang tadinya belum pernah pengen ke sana, kan itu suatu nilai positif lah untuk baik untuk Anda juga atau maupun tempat yang Anda datengin. Siapa tahu setelah kita datengin, setelah kita share jadi bagus tempatnya, malah jadi naik ininya apa namanya ekonominya kan. Berarti kan itu kan sama dengan kita membangun sesuatu gitu. Next. Tingkatkan interaksi sosial Anda secara online dengan para audiens. Sapa dan beri apresiasi pada orang-orang yang menjadi target audiens Anda. Aktiflah berkomentar pada konten yang dibagikan para profesional di bidang Anda. Usahakan untuk memancing diskusi lebih lanjut di setiap posting yang Anda bagikan. Hal ini menunjukkan bagaimana Anda dapat berinteraksi dengan baik dengan publik. Nah, ini juga jangan jangan diabaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman posting sesuatu dan ada yang nanya atau ada ini, langsung dijawab, langsung diinformasikan, jangan sampai ada orang nanya terus kita ini mah pertanyaan biasa di skip gitu kan. Nah itu jangan, karena itu akan terlihat nanti dari para audiensnya, loh ini kok dia cuma posting doang tapi kalau kita mau nanya sesuatu segala macam agak sulit nih orangnya, nggak terbuka misalkan kayak gitu. Nah, berapa cepat sih teman-teman dalam menjawab sesuatu gitu kan. Misalkan sekarang kita posting, biasanya itu nggak lama itu ada, misalkan teman-teman yang suka nanya, suka nge-like segala macam. Nah, aktif. Jadi tetap kita harus aktif kepada audiens untuk menyatakan bahwa kita ini memang positif, bahwa kita memang arahnya ke situ gitu, bahwa kita ini memang lagi berinteraksi karena apa? Komunikasi, terus kita lagi mengembangkan komunikasi dengan teman-teman, lagi mencari peluang-peluang, kan nggak ada salahnya kita dari sosial media, apalagi saat ini ya, yang kita lagi work from home, atau misalkan kita nggak bisa kemana-mana, nggak ada lagi selain sosial media kita untuk berinteraksi, gitu kan. Next. Gunakan nama yang konsisten. Nah, ini juga sama. Kalau bisa jangan beda-beda. Misalkan teman-teman di Instagram namanya A, terus di Facebook namanya B, terus nanti di TikTok namanya C. Wah, itu jadi orang yang melihat juga ini kok orang beda-beda ya setiap ini, walaupun isinya ternyata sama gitu. Jadi usahakan konsisten namanya. Misalkan seperti saya tadi Irfan Firdian, semua namanya Irfan Firdian udah. Kalau bisa sama semua itu udah paling bagus lah gitu kan, berarti nggak ada yang pakai gitu kan di tempat lain. Nah, jadi kalaupun mereka mau buka di FB, mau buka di Instagram, mau buka di mana-mana itu mereka gampang carinya. Oh, ini orangnya ini gitu. Asal tetap yang positif, jangan sampai kita mengeluarkan konten-konten yang berbau-bau sara atau negatif. Next. Buat konten website yang terkait dengan keahlian Anda, ini udah pasti, karena memang kita itu ahli di bidang apa sih, ya itulah yang kita buat gitu ya. Apa sih hobi kita, itu akan lebih bagus kalau misalkan kita punya keahlian dan hobi yang sama. Jadi walaupun kita membangun sesuatu misalkan gagal, biasanya kalau hobi itu nggak akan putus asa, dia akan coba lagi. Jadi biar gimana pun usahakan website yang kita bangun itu memang hobi kita. Misalkan teman-teman suka foto, ya udah bikin website foto terkait foto di mana, mobil lagi jalan, atau foto orang candid atau pegunungan, atau misalkan apapun lah tempat-tempat wisata. Nah, jadi semakin relevan topiknya, semakin baik kredibilitas Anda di mata audiens. Kepercayaan mereka terhadap kemampuan Anda bisa meningkat. Jadi kalau misalkan teman-teman sering mau foto segala macam, nanti orang akan lihat. Nanti kalau misalkan suatu saat ada yang butuh, kalau nggak salah si A itu tukang foto deh, sering foto-foto bagus-bagus, coba dilihat aja di ininya, di Facebooknya kan gitu. Zaman sekarang kan gitu. Kalau misalkan ada sesuatu, coba aja lihat di wall-nya, coba lihat di ininya, di Instagram-nya, atau coba lihat di TikTok-nya. Pasti akan ke situ, karena dia nggak akan langsung kontak ke teman-teman, tapi biasanya mereka suka melihat dulu historinya gitu kan. Oke, next. Miliki banyak akun media online dan kelola semuanya secara rutin. Nah, ini mungkin kita berusaha, saya sukanya di Facebook, nggak suka di ini. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Tapi jika kita mau memperluas hubungan, memperluas koneksi atau apapun,
kalau bisa kita punya semua aplikasi terkait sosial media lah. Contohnya misalkan kita punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok, punya Yahoo atau punya YouTube atau apa segala macam, gunain itu semua. Kalau misalkan bisa ada sekali posting, kita bisa langsung nge-sharing ke semua lini media online kita, itu akan lebih bagus. Karena apa? Memang kita sebetulnya fungsinya lagi mencari koneksi, lagi mencari hubungan dengan orang luar yang mungkin kita juga nggak pernah tahu, nggak pernah kenal, dan nggak pernah tatap muka gitu. Tapi suatu saat siapa tahu itu adalah jalan kita, kalau misalnya kita lagi berbisnis, kita lagi berusaha atau apapun, mungkin itu ada celahnya di situ. Misalnya kita lagi butuh sesuatu apa, misalkan waduh guys, saya lagi butuh kertas nih sekian ton. Siapa tahu di dalam akun kita itu ada pengusaha kertas yang bisa memberikan memberikan kerja sama segala macam gitu. Karena kalau kita nyari-nyari segala macam, kita muter-muter kota misalnya gitu kan, kita cari-cari kan sayang. Tapi kalau dari situ, wah itu udah paling bagus lah. Jadi usahakan kalau teman-teman kalau memang ingin membuka peluang, membuka usaha atau apapun, buka koneksi seluas-luasnya. Jangan tertutup atau jangan dibatasin, karena memang semakin banyak yang kita kenal, semakin banyak kita berhubungan, akan semakin banyak lah koneksi kita gitu. Oke, next. Apakah kita mau ngebangun dari sisi diri sendiri dulu? Boleh. Nanti dari situ kita baru mau membuka usaha kita, boleh. Kalau saya sih sarannya sebetulnya memang teman-teman digalakin untuk membuka usaha. Jadi mudah-mudahan di sini nih yang ikut KKN ini cita-citanya ingin punya perusahaan gitu kan. Ya mungkin nomor 2 lah, cari kerja gitu kan. Kalau bisa teman-teman usaha segala macam itu akan lebih bagus. Saya kalau cerita sedikit bahwa kemarin saya kan pegang praktikum kewirausahaan, itu semua sebetulnya punya potensi gitu. Teman-teman disuruh bikin YouTube untuk memasarkan sesuatu yang dia pengen dan dia usahain, dan itu terjadi dan itu bisa semua. Tinggal apakah akan diteruskan atau enggak gitu. Seperti itu sih.